Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Syahim, salah satu anggota kuliah khidmah mahasantri Ma'had Ali Latifiyah, Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang. Kami di sini berjumlah 6 orang. Yang pertama saya sendiri, yang selanjutnya ada saudara Saharuddin M, saudara Muhammad Arif Silia, saudari Sakbaria, saudari Fitriana, dan saudari Nur Hasanah Ahmad. Awal mula kami tiba di sini, ya kami canggung, hampir tidak tahu mau berbuat apa. Tapi alhamdulillah, karena masyarakat di Desa Barangpalie ini semuanya, mulai dari anak-anaknya, remajanya, orang tuanya itu semuanya ramah, semuanya itu menganggap kami keluarga. Ya, dari karena itulah alhamdulillah kami bisa sedikit beradaptasi, dan di masa-masa observasi yang kurang lebih 1 minggu itu kami gunakan betul untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, setelah observasi itu kami pun mengadakan seminar program kerja, program khidmah, dan ada pun seminar itu menghasilkan 8 program kerja. Oke, yang pertama yang menjadi program kerja dalam kuliah khidmah mahasantri kami ini adalah pengajian kitab kuning, dan itu juga yang menjadi prioritas. Nah, kenapa pengajian kitab kuning ini menjadi prioritas? Nah, karena itu basic kami di pesantren. Di Desa Barangpalie ini terbagi menjadi 3 dusun. Di setiap dusun itu ada 1 masjid. Untuk dusun Barang itu Masjid Nurul Huda, untuk dusun Ujung Baru itu Masjid Jabal Nur, dan untuk dusun Kampung Coka itu Masjid Nuruddin. Nah, pengajian kitab kuning ini kami pusatkan di 3 titik masjid ini, setiap setelah maghrib, malam Sabtu, malam Senin, dan malam Rabu. Itu 3 kali dalam sepekan. Materi yang kami bawakan adalah materi fikih, ya, khususnya yang berkaitan dengan ubudiyah. Karena setelah kami konsultasi, kami melihat juga keadaan, ya memang fikih itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Ada sedikit kendala sebenarnya juga, interaksi bahasa di kampung ini, di desa ini itu menggunakan bahasa Bugis, sementara kami yang datang ke sini, khususnya saya juga ini orang Mandar, itu ada kendala di situ sedikit, sehingga ada banyak mungkin yang kurang dipaham atau tidak dimengerti. Ya, kami sarankan kepada teman-teman yang mungkin akan tugas di sini juga nantinya, ya belajarlah bahasa Bugis sebelumnya. Sekalipun itu sedikit, ya seperti itu. Nah, yang kedua dari program kerja kami adalah bimbingan majelis taklim. Nah, untuk majelis taklim ini sasarannya tentunya ibu-ibu majelis taklim. Jadwalnya itu setiap malam Ahad, malam Selasa, dan malam Kamis, setelah maghrib sampai Isya. Pada mulanya begitu, namun setelah berjalan sekitar 1 minggu, ternyata ibu-ibu ini merasa bahwa setelah maghrib sampai Isya itu sangat singkat waktunya, sehingga mereka minta dipindahkan, dan kami pindahkan menjadi setelah Isya sampai setengah 9 atau jam 9 malam. Nah, dalam majelis taklim ini adapun materi yang kami sampaikan atau yang kami ajarkan itu ada 2. Yang pertama adalah mengenai fikih an-nisa, fikih wanita, dan yang kedua pengajaran Al-Quran, ya, karena mereka juga minta untuk diajarkan membaca Al-Quran. Itu. Kemudian program kerja yang ketiga adalah tajhizul mayyit,
bagaimana cara mengurus jenazah. Sesuai dengan arahan dari dosen kami, sebelum dari pelaksanaan tajhizul mayit ini, kami konsultasi dulu dengan Kepala KUA Kecamatan Landrisang, dan beliau sangat mengapresiasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada kita mengenai jadwal dan tempatnya. Alhasil kami tempatkan di Masjid Nurul Huda, dan itu kami laksanakan pada hari Jumat. Nah, yang menjadi sasarannya ini adalah ibu-ibu majelis taklim lagi, dan juga masyarakat umum, beberapa masyarakat umum. Di dalam penyelenggaraannya kami memberikan edukasi, memberikan pengajaran kepada masyarakat bagaimana cara memandikan mayat dengan benar, bagaimana cara mengafani mayat dengan benar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang menjadi program kerja kami di Desa Barangpali ini adalah mengajar anak-anak TPA. Ya. Di Desa Barangpali ini terdapat 3 TPA, yakni TPA Masjid Jabal Nur, TPA Al-Hanifiyah, dan TPA Bayanul Hikmah. Nah, karena kami ini 6 orang, kami bagi 3. Jadi jadwalnya itu adalah setelah sholat zuhur, karena anak-anak pulang sekolah jam 12, setelah sholat zuhur sampai jam 2 siang. Dan itu kami laksanakan mulai hari Senin sampai Kamis. Jadi kami terbagi menjadi 3, 2, 2, 2. Ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya program kerja kami adalah bimbingan khusus anak SD dan TK. Di Desa Barangpali ini terdapat 2 SD dan 1 TK. Ya, tidak ada sekolah lain. Yang pertama adalah SD 68 Pindrang yang jaraknya tidak jauh dari posko kami. Kami mengajar di sana itu tiap hari Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua SD 282 Landrisang yang jaraknya itu sekitar 4 km dari posko kami. Kami mengajar di sana setiap hari Rabu dan Jumat. Dan untuk hari Selasa kami masuk ke TK. Nah, materi yang kami ajarkan itu adalah dasar-dasar agama seperti akidah 50, bagaimana cara wudhu dengan benar, bagaimana tata cara sholat dengan benar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Kemudian yang menjadi program kerja kami yang keenam adalah yasinan, zikiran, dan barazanjian pada malam Jumat. Nah, ini untuk kegiatan ini kami rolling ya. Di pekan pertama kami adakan di Masjid Nurul Huda Barang. Kemudian di pekan kedua malam Jumatnya kami adakan di Masjid Jabal Nur Ujung Baru, dan di pekan ketiga di Masjid Nuruddin Kampung Coka. Nah, karena kami di sini sekitar 5 minggu setelah dari Kampung Coka itu kembali lagi ke Masjid Nurul Huda Barang, dan untuk selanjutnya kembali lagi ke Masjid Jabal Nur Ujung Baru. Alhamdulillah sangat diapresiasi. Kenapa? Karena begitu ramai masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini. Pada awalnya kami itu hanya memprogramkan baca yasin, dibaca saja begitu, baca yasin, zikiran, baca barazanji, itu saja. Namun ternyata masyarakat di desa ini sangat antusias sehingga mereka membawa hidangan ke masjid, sehingga yang hadir itu semuanya, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua hadir. Dan kami berpikir bahwa ini adalah program kerja yang paling sukses menurut kami di desa ini. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ya, program kerja kami adalah ziarah kubur di hari Jumat.
Di Desa Barangpalia ini terdapat 2 pekuburan, yakni di Dusun Barang dan juga di Dusun Kampung Coka. Nah, kami mengadakan ziarah kubur ini di subuh Jumat dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui bahwa ziarah kubur itu merupakan hal yang perlu untuk diterapkan di setiap minggunya, ya, untuk mengajarkan begitu. Kemudian yang ke-8 yang menjadi program kerja kami adalah safari Jumat. Ya, di sini kan ada 3 masjid, jadi kami rolling, kami masuki semua mulai dari Masjid Jabal Nur, Masjid Nurul Huda dan Masjid Nuruddin. Kami berputar untuk menyampaikan materi-materi khutbah yang berlandaskan kitab kuning. Nah, setiap kami berdiri di atas mimbar itu kami selalu membawa kitab kuning. Apa tujuannya? Agar supaya masyarakat itu mengetahui bahwa dasar-dasar agama itu ada di dalam kitab kuning. Mungkin itu 8 program kerja kami di Desa Barangpalia ini. Harapan kami, yang pertama, semoga banyak generasi dari Desa Barangpalia ini yang ikut kepada kami mondok di pesantren, ya, karena saya melihat di desa ini antusias belajar anak itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Kemudian yang kedua, harapan kami semoga program-program kerja yang baik itu bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat manakala kami sudah kembali ke fakultas kami, ke pesantren kami, seperti barazanji di malam Jumat, ya, ziarah kubur. Semoga itu bisa semua dilanjutkan oleh masyarakat, ya, dengan sendirinya. Barangkali itu sekian dari kami. Saya selaku anggota Kuliah Khidmah Mahasantri Mahat Al-Latifiyah Desa Barangpalia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menerima kami di tempat ini, dan mohon maaf manakala banyak hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gantungan kunci itu. Mungkin kami tidak benar-benar meninggalkan Desa Barangpalia ini. Mungkin aku tidak benar-benar berpisah dengan teman-teman KKM-ku di posko ini. Kami tetap bersama dalam bentuk kerinduan. Barangpalia, 31 Oktober 2023.